Oke, dan terakhir saya punya peta Indonesia, Asia Tenggara, dan Australia. Apa yang terjadi kalau saya hamparkan peta ini di bentuk bola seperti ini? Boleh dong saya hamparkan seperti ini. Ya, jadinya the globe. Ya, jadinya adalah ini. Inilah bola dunia atau bumi kita. Halo, selamat datang kembali di channel Cowok Nyebelin. Alhamdulillah dengan rahmahnya kita masih diberi umur, kesempatan, dan kesehatan untuk selalu nyebelin seperti biasanya ya. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang rada-rada sensitif, yakni waktu universal dan hubungannya dengan ayat-ayat bumi dihamparkan dalam Al-Quran. Oke, seperti apa? Saksikan. Volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemajoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. Oke guys, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi apakah betul tanggal segitu kita merdeka? Untuk Amerika, tanggal 17 Agustus ketika kita merdeka di pagi hari itu adalah masih tanggal 16 Agustus. Gitu. Dan banyak-banyak sejarah lainnya lagi yang harus dikaji ulang berdasarkan urutan tanggal ini. Gitu. Setuju atau tidak setuju, ke depan kita akan memerlukan suatu waktu universal. Waktu yang menyatukan seluruh alam semesta ini. Gitu. Kejahatan atau sistem peradilan, sistem hukum yang terjadi di alam semesta ini suatu saat akan jadi satu. Suatu kejahatan terhadap bumi dapat dilakukan di Mars atau di orbit Mir atau dimanapun. Itu bisa lintas galaksi, lintas planet. Apalagi penjelajahan antariksa sekarang ini sudah terus aktif dilakukan ya. Nah, jangankan untuk kita merefleksikan ke masa depan, untuk saat ini pun gitu, pencurian uang dapat dilakukan dimanapun di belahan dunia ini selama kita terhubung dengan internet. Kita dapat melakukan pembajakan keuangan di Amerika dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya. Kita dapat melakukan sistem fraud pada kartu kredit di suatu belahan dunia lain untuk melakukan fraud di belahan dunia satunya lagi. Ini bukan masalah sulit. Nah, ketepatan suatu timing atau lokasi penentuan waktu kejahatan itu akan sangat menjadi titik yang esensinya sangat tinggi untuk pemecahan suatu kasus per kasus. Nah, lalu di manakah titik acuan buat titik zero atau titik patokan untuk menentukan waktu universal itu? Nah, ini ada kaitannya dengan ayat-ayat bumi dihamparkan. Ya, nanti di situ kita kaji secara ilmiah maupun secara ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madiniyah ya. Jadi ada tiga macam, ayat Kauniyah, ayat Makkiyah, dan ayat Madiniyah. Kita nanti kaji semua. Oke? Oke guys, sekarang saya punya sejadah. Boleh dong sejadah ini saya buka gelar di masjid, atau di meja makan, atau di teras masjid, atau bahkan di kubahnya masjid. Boleh dong. Nah, demikianlah suatu layer atau lapisan akan membentuk sesuai dengan
media tempat di mana dia dihamparkan di atasnya. Oke, dan terakhir saya punya peta Indonesia, Asia Tenggara, dan Australia. Apa yang terjadi kalau saya hamparkan peta ini di bentuk bola seperti ini? Boleh dong saya hamparkan seperti ini. Ya, jadinya adalah globe. Ya, jadinya adalah ini. Ini adalah bola dunia atau bumi kita. Oke, jadi bukan hanya Al-Hijr 19, setidaknya ada 9 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan hamparan ya, bahwa bumi ini dihamparkan di atas suatu planet ya, suatu media gitu. Setidaknya ada Al-Baqarah ayat 22, Al-Hijr 19 tadi, kemudian ada At-Taha 53, kemudian juga ada Al-Qaf ayat ke-7 ya. Kemudian juga ada Az-Zariyat 48. Kemudian juga ada surat Nuh ayat 19. Dan kemudian juga surat An-Naba ya ayat ke-6. Kemudian ada An-Nazi'at ayat 30. Kemudian juga ada apa? Al-Ghasyiyah ayat 20, dan terakhir mungkin Asy-Syams ayat ke-6 ya, itu. Ada 9 ayat dalam Al-Qur'an. Nah, apabila tidak ada hamparan untuk tempat makhluk itu berpijak, maka bentuknya akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini, atau akan seperti ini ya gitu. Nah, bahkan dengan layer-layer atau lapisan-lapisan yang dihamparkan ini, kita bisa menghitung umur geologis dari suatu hewan purba ya. Dari mulai zaman Paleozoik, Meiozoik, Cenozoik gitu ya. Zaman itu pun juga bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya zaman Cenozoik itu jadi Holocene, Pleistosen, Pliocene, Miocene, dan seterusnya gitu. Ini suatu ilmu yang lumayan rumit ya. Jadi tanah itu, mengetahui tanah itu bisa dibagi dari pedologi, bisa dari edafologi seperti itu. Bahkan untuk dunia modern sekalipun juga bisa dibagi-bagi lagi nih, bahwa terdiri dari layer-layer yang dihamparkan oleh Allah di atas permukaan planet ini. Planet dinamakan keseluruhannya adalah bumi gitu ya. Ada layer sedimentary rocks dan sebagainya. Bahkan kalau kita amati bahwa lapisan angkasa kita pun, atmosfer kita ini sendiri pun bukanlah hanya terdiri dari satu lapisan ya. Kita sendiri berada pada lapisan troposfer. Di atasnya ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, eksosfer gitu ya. Oke, tentunya PR kita selanjutnya adalah mencari di mana pusat dunia, untuk namanya pusat peradaban dunia. Tentunya bukan di Greenwich, Inggris ini ya. Itu seperti yang sekarang digunakan sebagai patokan 0 derajat. Tapi kita harus cari secara algoritma di mana titik persimpangan pusat peradaban dunia. Atau kita bisa cari dengan cara yang lebih mudah lagi selain menggunakan algoritma komputer. Pada dasarnya, bumi ini hanya mempunyai satu sisi yang ditumpangi. Untuk belakangnya ini adalah suatu lautan atau samudra Pasifik yang membentang kosong, ya. Sama seperti bulan yang hanya satu sisi yang menghadap bumi. Nah, di balik bumi kita ini ada suatu bagian yang lautan yang tidak ada peradaban yang berarti di situ ya. Tidak ada pusat peradaban yang berarti. Oke. Jika ditarik garis khayal seperti ini, membagi dua dunia, ya, seperti ini. Dari titik kekosongan ini, kita akan tahu bagaimana bumi ini dihamparkan begitu indahnya oleh Sang Pencipta kita. Kita akan menemukan suatu kota di mana menjadi titik pusat dunia. Oke. Nah, ini Makkah Al-Mukarramah.
Ini adalah tempat titik nol dunia. Ini adalah tempat di mana manusia pertama diturunkan, manusia pertama dipisahkan dari pasangannya, dan di tempat ini pula lah di Jabal Rahmah, manusia pertama dan kedua dipertemukan kembali. Di tempat ini pula lah Baitullah pertama didirikan oleh Nabi Adam alaihi salam. Hajar Aswad pertama diletakkan dan kemudian menghilang panjang ketika terjadi banjir pada masa Nabi Nuh. Di tempat ini pula lah bapak para nabi kemudian mendirikan kembali Baitullah tersebut dan memasang kembali batu Hajar Aswad tersebut. Inilah adalah kota yang hak, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan begitulah Allah menghamparkan bumi ini dengan seindah-indahnya, dengan menunjukkan kebenarannya. Hal ini pula lah yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai mujizat yang akan menunjukkan kebenaran-kebenaran kepada generasi-generasi selanjutnya. Dengan waktu universal ini pula lah sebetulnya yang akan menjadikan persatuan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah, sebagai contoh untuk berlebaran, kita lihat di sini adalah kota Mekah, sedangkan di sini adalah Indonesia. Nah, karena pada dasarnya dunia ini adalah satu muka, sebetulnya tidak ada alasan kita untuk berlebaran di hari yang berbeda dengan Rasulullah jikalau beliau masih hidup pada saat ini ya. Kita seharusnya selalu bisa berlebaran di hari yang sama gitu. Adapun nanti itu akan menjadi perhitungan-perhitungan selanjutnya bila pemahaman ini sudah dapat diterima oleh seluruh umat muslim di dunia. Karena pada dasarnya sistem penanggalan Hijriyah bukanlah sistem penanggalan ala Masehi yang dimana kita selalu masih terdistrak oleh terpengaruh olehnya gitu ya. Kalau misalkan sistem penanggalan konvensional di sini Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year gitu terus bersahutan. Nah, tapi untuk penanggalan yang menggunakan sistem astronomi seperti Hijriyah itu tidak ada sistem Happy New Year yang berurutan karena waktu itu adalah satu universal sifatnya. Oke, sekian saja dulu video dari saya hari ini. Silahkan subscribe, like, and share kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.